Hai Storyers, welcome back to my channel. Kali ini Layla Story akan memberikan full chapter One Piece 1068. Sebelum lanjut, terima kasih untuk Storyers yang sudah subscribe Layla Story. Buat yang belum, pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya, biar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. Chapter 1068 berjudul Mimpi Sang Jenius. Di cover story kita diperlihatkan Caesar yang masih bertengkar dengan Judge. Bahkan, mereka berdua juga sudah benjol. Cover story menceritakan Caesar dan Judge yang dulunya anggota dari Mets. Di sana juga terlihat setengah badan dari Vegapunk. Pythagoras mengatakan kerja bagus Cyberpol bisa mengembalikan Seraphim ke Egghead Island. Esbel bisa kembali dengan sendirinya dari sana. Maafkan aku karena melakukan korespondensi administratif karena aku sibuk. Tolong segera kembali dari misi mengembalikan Esber dan misi selesai. Terima kasih untuk kerja keras kalian. Aku protes karena sikap Vegapunk yang dingin. Lucci berpikir jika para Vegapunk ini menyadari sesuatu. Aku mengatakan, ini perjalanan yang panjang. Kenapa kamu tidak membiarkan kami masuk ke pulau untuk secangkir teh atau yang lainnya? Di sini juga dingin. Pythagoras menjawab, di dekat sini ada markas Marine G14. Lucci bertanya, apa ini Dr. Vegapunk? Aku mendengar kasus kapal hilang di Egghead. Kamu pasti tidak mengetahui tentang hal itu kan? Pythagoras menjawab, kehilangan? Siapa yang hilang? Lucci menjawab, 2 bulan yang lalu kapal dari CP5, sebulan yang lalu kapal dari CP7, dan 2 minggu lalu kapal dari CP8. 2 bulan yang lalu, tidak ada satupun kapal pemerintah yang mendatangi Egghead Island bisa kembali. Apa yang terjadi? Pythagoras menjawab, apakah itu benar? Aku sudah mengkonfirmasi keberangkatan mereka. Lilith langsung marah dan mengatakan, apa yang coba kamu ingin katakan? Apa kamu mengatakan kami berhubungan dengan masalah kapal Cyberpol? Jangan membuat masalah dengan kami. Pythagoras berusaha menenangkan Lilith dengan mengatakan, jangan memancing keributan dengan mereka. Lilith mengatakan akan membuka pelabuhan dan mereka diizinkan untuk menginvestigasi. Tapi, Pythagoras mengatakan, jangan berbuat seperti itu, Lilith. Pythagoras meminta CP0 untuk pergi, dan Lucci mengatakan, aku paham. Anggota Cyberpol lainnya bertanya pada Lucci, apa yang harus dilakukan? Lucci menjawab bersiap untuk meninggalkan kapal. Kita akan terbang ke pulau menggunakan ability dari Esper. Ketika kita sudah masuk, senjata si Beast akan menghancurkan kapal kita. Di saat bersamaan, Kuma di Kamabaka Kingdom juga menteleport dirinya. Dragon tidak bisa menghalangi Kuma. Di kelompok Luffy bertanya, kenapa kamu ingin meninggalkan pulau ini? Naikmu kan di sini. Vegapunk mengatakan, ah ya, itu benar. Aku sudah menggunakan semua dana dari pemerintah dan aku terus melanjutkan penelitianku. Tapi aku lega sampai sekarang ide masih terus mengalir. Kali ini, jumlah yang membantu dan jumlah dana aku tidak memiliki banyak. Suatu hari aku ingin membuat dunia dengan sains. Dunia di mana energi tersebar merata dan gratis. Luffy mendengarkan sambil ngupil dan Vegapunk protes. Kayaknya kamu nggak dengerin deh. Luffy bertanya, apa gunanya untuk semua orang? Jinbe mengatakan, sumber daya yang menghasilkan energi merupakan sumber yang diinginkan oleh semua negara, dan itu akan menjadi bibit peperangan. Vegapunk mengatakan, betul, manusia memanglah bodoh. Padahal, kamu bisa merasakan energi itu di sini, di sana, dan dimanapun. Meskipun dunia penuh dengan itu, jika kau bisa mengubah ke wujud nyata, maka keinginan untuk berperang di dunia ini juga akan hilang. Aku yakin, sains suatu hari bisa mencapai titik itu. Luffy hanya bergumam dan Vegapunk mengatakan, sepertinya kamu tidak tertarik sama sekali ya. Luffy menjawab, aku pikir orang yang ingin membuat semua orang senang itu baik. Aku cuma tidak tertarik menjadi hero. Lanjut, kenapa kamu ingin meninggalkan pulau ini? Vegapunk menjawab, tentang itu
Dengan aku mencari mengenai energi itu, aku menemukan sumber energi yang digunakan untuk robot tentara kuno ini. Jika aku membuka tali dari secara terlarang, apa yang akan terjadi padaku? Tentunya, mewariskan tekad temanku dengan cepat, aku akan dekat dengan kenyataannya. Tiba-tiba ada ledakan dari belakang mereka. Dengan singkat, aku melangkah terlalu jauh ke dalam sejarah terlarang. Aku akan dibunuh oleh World Government seperti yang terjadi pada O'Hara. Dan penyebab keributan itu pasti CP0. Luffy bertanya, Zero? Vegapunk menjelaskan CP0 adalah agen yang bertindak di bawah perintah Celestial Dragon. Luffy bertanya lagi, kenapa CP0 bukan CP9? Jinbe menjelaskan, mereka adalah bagian paling teratas dari Cyberpol. Apapun yang mereka lakukan diharapkan mencetak sejarah besar. Kaku sangat tertarik dengan keadaan Pulau Egghead. Orang-orang yang ada di sana bertanya-tanya, bukankah biasanya Cyberpol berseragam hitam? Dan kenapa mereka tidak masuk melalui pelabuhan seperti biasa? Apakah mereka penyusup? Pythagoras memberitahu pada Sokka jika CP0 sudah masuk. Usopp berteriak, mereka sudah masuk. Nami mengatakan, aku benci mereka, keluar dari sini Rock Lucy. Pythagoras mengatakan, kapal mereka sudah menjadi mangsa dari Sea Beast. Sepertinya mereka menolak permintaanku. Mereka melihat ke depan dan menggunakan ability itu untuk masuk ke pulau. Sokka mengatakan, sepertinya mereka menggunakan ability dari Esber dan mereka ingin bertarung. Jika itu pilihan mereka, maka tidak ada pilihan lain. Sokka meminta untuk mengevakuasi peneliti dan pekerja di Egghead. Dia juga meminta Atlas turun ke Labo Base menyiapkan S-Snake, S-Hawk, dan S-Shark untuk bertarung, dan meminta Shidomaru untuk mengarahkan para Seraphim. Kelompok CP0 mencoba menembak monster hologram, bahkan Kaku menggunakan Tempest Kick-nya, tapi tidak mempan. Stussy menjelaskan kalau itu hologram. Kaku mengatakan seharusnya kau bilang dari awal. Lucci mengatakan sepertinya kamu mengetahui banyak hal di sini. Stussy menjelaskan kalau itu sedikit nostalgia. Kaku terbang dan memeriksa bagian atas awan. Dia menduga jika Vegapunk ada di sana. Stussy bertanya pada Lucy, apakah dia melihat dua garis yang ada di atas awan? Jika ada musuh melewati garis itu, maka laser beam aktif. Itu disebut Frontier Dome. Itu merupakan sistem penyadapan yang ada di sekitar Labo Base. Artinya, jangan meremehkan saintis nomor 1 di dunia. Lucci bertanya, kenapa kamu tidak bilang ini dari awal? Kaku yang kosong marah pada Stussy dan bilang Stussy memiliki sifat yang buruk. Stussy menjawab, bukannya itu sedikit pemanasan? Atlas datang dan bertanya siapa di sana. Yang boleh membuat kekacauan hanya aku di Egghead ini. Stussy mengatakan Atlas salah satu Vegapunk. Sokka mencoba menghentikan Atlas dan Sokka mengatakan kamu tidak sebanding dengan mereka. Atlas bersiap untuk meninju, tapi Lucci sudah berubah ke mode hybrid dan mengatakan ini bukanlah permainan. Lucci menggunakan Rokugan pada Atlas dan peneliti di sana melihat Atlas kepalanya hancur setengah. Para peneliti dan pekerja di sana berteriak dan memberitahukan ada perintah evakuasi dari Sokka. Luffy yang bersemangat menuju ke atas tiba-tiba melihat badan Atlas tergeletak akibat serangan Lucci. Dan Lucci dan Luffy saling berpapasan. Kata-kata terakhir mengatakan, pertemuan yang menentukan sekali lagi. Nah, itu tadi full chapter 1068. Ditunggu reviewnya ya Storyers. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol notifikasinya agar kalian semua gak ketinggalan update selanjutnya. See you in the next video.